membuat video ini untuk memberi tugas mata kuliah asuh kebidanan kehamilan. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Maya Regina Putri dengan NIM A1A 2240. Saya Nabila Dinisi Putri dengan NIM A1A 22464. Saya Rahel Monjir dengan NIM A1A 224062. Saya Upaya Sauna dengan NIM A1A 22456 dan teman saya Nur Masalah Durgalia dengan NIM A1A 224058. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian panggul wanita dan juga fungsinya. Nah, panggul wanita itu adalah struktur tubuh dibentuk cincin di bagian bawah tubuh, tepatnya itu di perut dan di paha, yang lebih lebar dan dangkal dibandingkan pria untuk mendukung kehamilan serta persalinan. Nah, di sini ada bagian-bagian panggul. Yang pertama itu iliacres atau crista iliacia. Iliacres ini berfungsi sebagai menopang organ tubuh dan tempat melekatnya otot-otot perut. Dan ilia keras ini dibentuk oleh tulang ilium. Kemudian ada ilium. Ilium atau tulang panggul. Ilium ini berfungsi sebagai menopang organ perut dan tempat melekatnya otot-otot panggul. Dan ilium ini juga dibentuk oleh 3 tulang utama yaitu yang saling berhubungan, yaitu ischium, ilium dan juga pubis. Kemudian ada pelvis brim, teman-teman. Pelvis brim atau bingkai pelvik atau ambang panggul. Pelvis brim itu berfungsi sebagai batas panggul besar dan kecil dan pintu masuk jalan lahir. Dan pelvis brim juga dibentuk oleh crista tulang yaitu linea terminalis. Kemudian ada acetobulum ini atau sekot cekung tempat kepala tulang paha masuk untuk membentuk sendi panggul. Acetobulum ini berfungsi sebagai tempat masuknya kepala tulang paha atau sendi panggul. Dan acetobulum ini dibentuk oleh 3 tulang utama yaitu pubis, ischium dan juga ilium. Kemudian ada ischium atau tulang duduk ini. Ischium itu berfungsi sebagai menopang saat duduk dan tempat melekatnya otot-otot dasar panggul. Dan ischium ini juga dibentuk oleh 3 tulang utama yaitu ischium, ilium dan juga pubis. Kemudian ada sacral promontory atau tepi superior bagian depan dari korpus sakral pertama yang menonjol ke arah depan. Sacral promontory ini berfungsi sebagai patokan ukuran pintu atas panggul atau jalan lahir. Dan sacral promontory ini juga dibentuk oleh tepi atas atau batas superior vertebral atau sakral pertama. Kemudian ada sakrum atau tulang kelangkaan, ya teman-teman. Sakrum ini berfungsi sebagai menopang beban tubuh dan dinding belakang jalan lahir. Dan juga sakrum ini juga dibentuk oleh 5 ruas tulang belakang yang saling menyatu. Selanjutnya ada fungsi dari koksi atau tulang ekor ini bisa terdorong ke belakang saat persalinan dan membantu keluarnya janin. Koksi juga dibentuk oleh fungsi dari 3 hingga 5 tulang belakang atau vertebral bibender. Adapun sacroiliac joint atau sendi sacroiliaca dan sendi sacroiliac ini berfungsi untuk menghubungkan antara kedua tulang sacrum dan ilium dan memberikan stabilitas. Sacroiliac joint dibentuk oleh artikulasi antara 2 tulang utama yaitu sacrum dan ilium. Adapun ischial spine atau spina ischiaca ini berfungsi sebagai tanda penting dan posisi kepala janin saat persalinan. Ischial spine dibentuk oleh bagian
iskium juga dibentuk oleh sepasang tulang pinggul. Dan ada pubis pres atau punggung kemaluan ini untuk melekatnya otot-otot perut. Pubis keras juga dibentuk oleh tulang pubis. Baik, selanjutnya ada pubis ars atau area pubis yang berfungsi lebih besar pada wanita dan memudahkan persalinan. Pubis ars dibentuk oleh beberapa bagian yaitu rahim inferior dan tulang pubis dan iskium. Adapun pubis simplicis atau tulang kemaluan, fungsinya sendi yang menghubungkan kedua tulang pubis dan memiliki sedikit fleksibilitas saat hamil dan melahirkan. Pubis simplicis dibentuk oleh pertemuan dua tulang pubis kiri dan kanan yang dihubungkan oleh jaringan khusus. Sekian video dari kami kelompok